Ya, pemirsa, generasi milenial dan generasi Z saat ini diprediksi akan terjebak dengan fenomena doom spending yang marak terjadi di kalangan anak muda yang diprediksi akan memicu masalah keuangan. Bagaimana mengelola keuangan dan gaya hidup yang tepat bagi milenial dan Gen Z agar tidak terjebak dengan fenomena ini? Bersama saya Vida Mulia di YouTube kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang telah bergabung via Zoom, perencana keuangan syariah Mas Hendriansyah. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Dan dengan psikolog RSUD Raja Ahmad Tabib, Mbak Restria Nadra Soraya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dan kita ke Mas Hendriansyah nih, gimana Mas kabarnya di Jakarta cuacanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ini udah mulai musim musim penghujan kali ya, kan sering hujan sore-sore di sini. Ya, Mas gini, kalau menurut ahli keuangan, doom spending ini adalah perilaku mengeluarkan uang secara berlebihan atau impulsif. Jadi seketika seseorang dalam keadaan stres atau cemas dan pengeluaran ini disebut dengan pengeluaran sia-sia yang seringkali dilakukan saat ekonomi masa sulit, seperti krisis global, dalam masalah pribadi atau kondisi masa depan yang tidak pasti. Nah, untuk fenomena doom spending ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah psikologis, yaitu perasaan yang ditimbulkan saat berbelanja, yaitu kepuasan instan. Ada juga faktor tekanan sosial, terutama efek media sosial ini, yang kerap memperlihatkan gaya hidup mewah, kesuksesan orang lain, katanya seperti itu. Sekarang kita tanya langsung nih sama ahlinya. Bener nggak sih? Dan sebenarnya doom spending ini seperti apa? Atau ada juga sebelumnya ada istilah lain, latte factor atau boros? Apa definisi sebenarnya? Ya, makasih Mbak Vida. Eh, Definisi doom spending itu kalau kita istilahkan ke bahasa ekonomi dan kesehatannya obesitas ya, atau pemborosan ya. Tapi itu lebih dipicu karena stres atau karena eh, kekhawatiran akan masa depan, akan kondisi perekonomian. Karena itu mereka melakukan namanya impulse spending, impulsive buying, belanja, belanja, belanja. Dan ini akibatnya sangat buruk ya, tentunya untuk apa keuangan masa depan kita, bagaimana kita mengatur keuangan itu akan jadi berantakan. Gitu. Dan kalau kita lihat penyebabnya mostly adalah karena tekanan sosial. Karena tekanan sosial melihat ya itu gara-gara sering stalking Instagram temennya yang sering jalan-jalan, shopping barang-barang mahal, dan kurangnya literasi keuangan. Karena kurangnya literasi keuangan, terutama keuangan syariah ya, itu mereka melakukan impuls buying. Berikutnya penyebabnya sangat mungkin gara-gara akses telekomunikasi atau akses media e-commerce yang sangat mudah, yang sangat marak. Semudah kita klik-klik saja kita tinggal bisa belanja atau tahu bengkak. Apalagi sekarang udah banyak fitur seperti pay later, pinjaman online dan lain sebagainya yang semakin gencar masa generasi-generasi muda terutama Gen Z. Ini makin memperparah keadaan. Padahal dampaknya berbahaya ya. Kalau misalnya mereka mau evaluasi impact atau dampak dari doom spending ini, mereka akan melebihi stres yang mereka hadapi sebelumnya. Jadi dari stres ke stres ya. Ada beberapa survei yang dilakukan dari 2003 oleh Intuit Credit Karma. 27% orang di dunia ini tuh memiliki perilaku doom spending ya. Dan ini hampir 35% didominasi oleh generasi milenial. Ya, bahkan penelitian di Amerika itu 60% orang stres terkait inflasi dan terkait kenaikan biaya hidup. Tinggi juga ini. Jadi ini sesuatu yang kita perlu ini. Belum lagi di Indonesia sendiri kemarin kita lihat banyak orang yang terjerat pinjaman online. 60% penggunanya berasal dari Gen Z dan milenial. Bayangin aja Mbak Vida, itu total pinjaman online itu mencapai 20,3 triliun tahun lalu. Banyak banget. Dan itu konsumtif ya, utang konsumtif. Periode 2024 compare ke 2023 itu kenaikannya luar biasa. Jadi kalau saya bilang ini topik yang bagus buat kita bicarain ya, terutama buat anak-anak Gen Z dan milenial. Tapi kenapa harus Gen Z dan milenial? Kenapa tidak generasi yang lain, generasi X mungkin, atau generasi yang di bawahnya?
Ya, yang paling mungkin dari penelitian-penelitian tersebut adalah banyaknya Gen Z atau milenial yang terpapar dengan perilaku doom spending otomatis karena behavior mereka di sosial media. Ini erat kaitannya dengan booming sosial media, booming TikTok buy, akan ada TikTok buy, booming Instagram, booming di banyak e-commerce lainnya. Dengan banyaknya booming ini, mereka lebih pertama lebih mudah mengalami kecemburuan sosial, quote on quote. Yang kedua, mereka lebih mudah mengalami depresi karena berita-berita terkait perekonomian dunia juga mereka bisa akses ya. Apalagi sekarang kita melihat inflasi sekian, kemudian ketegangan peperangan Eropa di Rusia Ukraina dan lain sebagainya. Dengan adanya berita-berita yang sangat mudah mereka akses, mereka jadi lebih rentan. Yang kedua, jelas tentunya persaingan makin ketat antara supply and demand. Sementara di generasi baby boomer atau di generasi X ya atau Y, paling enggak itu mereka mungkin sudah memasuki fase di mana ya sudah gitu, sudah selesai gitu kebanyakan apalagi baby boomers. Jadi memang milenial sama Gen Z menjadi paparannya karena memang teknologi yang bombastis. Oke. Terkait dengan lingkungan doom spending ini berdampak pada lingkungan sosial, ada kesehatan mental seseorang. Ada nggak sih relasi antara tingkat stres seseorang dengan doom spending ini, kecenderungannya? Jadi doom spending ini memang diinisiasi oleh stres. Jadi apa kekhawatiran yang berlebihan akan ekonomi masa depan sama kepesimisan. Jadi dua itu, khawatir, pesimis, dan yang ketiga kecemburuan. Kekhawatiran, kepesimisan, sama kecemburuan. Khawatir karena wah kayaknya saya udah nggak mungkin nih beli beli barang-barang yang saya bisa jadikan aset di rumah. Udahlah duit saya dapat habiskan spending. Atau saya khawatir akan ekonomi masa depan, atau saya pesimis saya tidak mungkin bisa menyimpan uang. Dan yang terakhir adalah saya cemburu melihat kondisi sosial perekonomian dari teman-teman saya yang selalu flexing dan lain sebagainya. Tiga poin ini mengakibatkan, mungkin nanti Mbak Restri ya yang dari pakar psikologi bisa menjelaskan lebih jauh dampak psikologis seorang terhadap fenomena doom spending ini inisiasinya. Nah, lucunya dari stres mereka melakukan spending, nanti akibatnya tambah stres lagi gitu. Jadi ini stres berganda namanya. Dan itu hanya dialami secara akurat oleh generasi Z dan milenial. Tapi di tahun-tahun mungkin saya pernah baca beberapa jurnal di tahun-tahun 80-an itu udah ada juga di generasi yang sebelumnya ya generasi baby boomer. Tapi tidak separah generasi sekarang. Generasi tersebut mereka beli spendingnya barang-barang yang sifatnya barang-barang ya kebutuhan rumah tangga, household. Tapi kalau di generasi sekarang itu nyaris barang-barang yang tidak ada gunanya, bahkan itu tidak relevan bagi mereka. Itu yang menarik. Ini kan karakteristik sebenarnya yang kita dimasukkan dalam kategori doom spending ini karakteristiknya seperti apa? Apa berbelanja yang dalam nominal yang berlebihan kah atau seperti apa? Karakteristiknya mereka membelanjakan diri dalam nominal yang berlebihan satu ya betul. Yang kedua mereka membelanjakan sesuatu yang bukan keperluan core-nya, bukan kebutuhan intinya. Jadi ada dua ya, ada wants, ada needs. Wants itu keinginan, needs kebutuhan. Kebanyakan yang diinginkan aja gitu, dibeli. Ya, pengen beli. Atau mereka menghabiskan uang itu bahkan melebihi dari mereka punya penghasilan. Mereka tidak berpikir panjang bagaimana mereka membayar itu. Ada fitur pay later yang mereka habiskan. Ada pinjol mereka pakai gitu dan wow ya. Awareness-nya untuk melihat diri sendiri apa kita termasuk doom spending seperti apa? Ada beberapa indikator ya kalau Anda melakukan doom spending itu sudah jelas. Misalnya yang pertama Anda sering melakukan impulse buying. Yang kedua, impulse buying itu adalah Anda membeli sesuatu secara tidak terencana. Saya nggak rencana nih beli misalnya headset yang harganya mahal. Tidak ada rencana, tahu-tahu gara-gara di timeline Instagram saya atau di TikTok saya lewat, saya beli. Satu. Yang kedua, saya membeli sesuatu kan karena pertama tadi bukan karena butuh,
Yang kedua, saya membeli sesuatu lebih karena melihat teman saya, misalnya saya melihat teman saya, melihat kolega saya melihat apa timeline di teman saya melihat story teman saya pakai itu, saya beli. Jadi bukan sesuatu tentang kebutuhan. Dan apa yang paling sulit adalah ketika kita tidak mengetahui mengukur diri kita itu bisa bayar apa enggak. Let's say tagihan kartu kredit kita melebihi dari berapa kali aset kita gitu. Nah, itu yang paling sering kejadian ya. Literasi keuangan itu sangat rendah ya. Gitu. Oke, kita ke Mbak Restria nih Mbak. Secara psikologis, ini sebenarnya doom spending ini seperti apa? Ini istilah yang baru kah atau memang sudah terjadi dari dulu? Kata Mas Henry tadi memang sudah ada sejak zaman dulu, cuman tidak seimpulsif sekarang. Seperti apa itu, Mbak? Kalau misalnya kita bahas tentang doom spending begitu, ini kan istilah ya, begitu istilah yang dimunculkan. Mungkin perilakunya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi istilahnya baru booming sekarang, begitu. Jadi kenapa akhirnya muncul tadi ya impulsive buying, begitu. Jadi kita secara tidak terencana, kita tanpa ada list yang harus kita belum bisa membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Kalau doom spending ini kan cenderungnya kita ingin nih, oh ini barangnya bagus ya, cantik begitu, lucu, murah, oh check out deh, gitu. Jadi mungkin ada alasan dengan self rewards, itu seperti apa? Biasanya alasan alibinya self reward gitu. Jadi seringnya self reward, kayaknya saya butuh self reward nih gitu kan, setelah melakukan aktivitas panjang capek, self reward saya belanja begitu. Tetapi belanja yang seperti apa dulu begitu. Belanja yang seperti apa contohnya? Ya, belanja seperti apa? Butuh apa tidak? Kan kembali lagi ke situ. Kita butuh atau tidak? Atau kita hanya ingin karena benar ya tadi kata Mas Henry, teman-teman kita punya, oh saya belum ya, begitu. Sehingga ada ketertarikan. Sebenarnya kita nggak butuh begitu, tapi karena itu keinginan kita bahwa teman-teman kita ada. Kayaknya saya coba satu boleh deh, mengingat mungkin harganya tidak terlalu mahal begitu ya. Dan faktor utama dari psikologisnya, kenapa orang bisa terjadi doom spending ini? Tadi sudah dibahas juga terkait dengan stres, pesimis di masa depan, kemudian tidak terkontrol ya itu tadi, melihat masif di media sosial teman-teman kita yang flexing liburan, kemudian kesuksesannya kan di media sosial itu yang kita pastinya yang kita tampilkan ya yang happy ya, yang senang-senangnya begitu, sehingga ada kecemburuan sosial begitu di diri kita yang mungkin kita tidak menyadari itu, sehingga ada kebutuhan kita yang saya saya juga ingin di medsos saya itu tampilannya keren, tampilannya oke begitu. Iya. Untuk berdampak kepada lingkungan sosial, bagaimana doom spending berdampak pada lingkungan sosial? Lingkungan sosial yang seperti apa dulu? Begitu. Lingkungan kerja kah atau lingkungan yang lain? Biasanya doom spending ini kan kepuasan pribadi ya. Jadi kalau di lingkungan sosial ya mungkin dia akan merasa lebih dihargai, lebih dilihat begitu ya. Akan personal branding sih seperti ininya, lebih ke situ. Jadi kita ingin dilihat seperti apa oleh lingkungan, sehingga dengan tampilan yang mungkin barang-barang branded begitu ya. Nah barang-barang branded orang kan taunya bahwa kita berada, terus juga gayanya keren gitu. Sementara di belakang itu yang menjadi masalah, apakah kita membayar, ya itu tadi ya, membayarnya dengan pay later, kemudian ya udah deh ada pinjol, nanti kalau misalnya kira-kira uang saya kurang masih bisa pinjol, bulan depan bayar, atau cicil deh berapa bulan begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa larinya dengan belanja? Depresi ini dilarikan ke belanja. Kalau kita runut ke zaman dulu ya, kan nggak harus dengan belanja kita melarikan depresi kita gitu. Sebetulnya mungkin kalau depresi atau tidak itu nanti akan kembali lagi ya ke diagnosa begitu. Jadi kita bahas di sini ya stres tadi begitu. Yang paling mudah saat ini apa sih? Begitu ya, medsos, kemudian dengan TikTok buy itu, terus juga Instagram, tinggal scroll ke atas,
muncul iklan nih, scroll ke atas udah masuk ke e-commerce begitu. Nah, tadi spending money begitu. Kayak saya punya uang sekian, tetapi saya belum punya barang ini, begitu. Sehingga sepertinya itu hal yang bagus dan tren kan perubahannya cepat ya. Tren perubahannya cepat sehingga kita lebih mudah untuk membelanjakan. Apalagi saat ini tinggal klik jempol aja ya. Kita mau dimanapun klik ya udah belanja gitu. Sementara di zaman dahulu penggunaan gadget itu kan tidak semasif saat ini begitu. Mindset dari orang-orang anak-anak milenial dan Gen Z ini, gimana cara mengubahnya agar tidak menjadi doom spending? Oke, kalau untuk mengubahnya bisa mulai dari kesadaran diri dulu. Jadi kita bisa punya list barang-barang apa sih yang kita butuhkan, begitu. Banyak pastinya, begitu ya. Tetapi ini worth to buy atau tidak, begitu. Sehingga kita juga punya kontrol diri untuk memberikan skala prioritas. Ini tuh sebenarnya kita butuh, benar-benar butuh atau cuma hanya keinginan saja. Oh, berarti satu intinya kontrol diri. Betul, kontrol diri. Jadi, yang lainnya? Nah, utamanya tuh itu. Terus kemudian kita bisa memilah bahwa cara berpikir kita ya, bahwa tidak semua yang ditampilkan di media sosial teman kita atau influencer deh. Sekarang kan banyak, masif sekali influencer itu berkembang terus-menerus ya, begitu. Kira-kira yang ditampilkan itu kan apa yang ingin kita tampilkan dan ingin dilihat. Baik-baik saja, oke, betul. Tetapi kita lupa bahwa di belakang itu kan kita tidak pernah tahu apa, begitu. Sehingga kita juga perlu untuk bertanya lagi kepada diri sendiri, sebetulnya ketika kita melakukan itu apa sih yang ingin kita peroleh, tujuannya itu apa, begitu. Berarti ada perencanaan keuangan yang matang juga. Betul, perencanaan keuangan itu juga perlu, begitu, karena kita jangan sampai besar pasak daripada tiang ya, begitu. Nah, fenomenanya kan saat ini ya nggak apa-apa lah, gaji saya segini, orang tuh ada pay letter, bulan depan saya bisa bayar. Gitu. Berarti ada emosi juga berarti yang bermain di situ. Tetap ada. Untuk mengontrol emosinya seperti apa? Kita bisa lihat dulu alasan utamanya kenapa seseorang itu memilih untuk berbelanja, begitu ya. Jadi personal itu kan akan berbeda, begitu. Sehingga kita juga perlu melihat, kita perlu tahu alasan di belakangnya, begitu. Dan masing-masing orang enaknya sih memang kita konsultasi ya ke tadi perencana keuangan atau ke kira-kira ini sudah sangat luar biasa pengeluarannya lebih besar, begitu. Datang ke psikolog untuk mencari bantuan juga silakan, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan antara satu orang dan lainnya. Kenapa akhirnya memilih untuk melakukan doom spending ini. Untuk penyadaran diri dia termasuk doom spending, terus bahwa dia sadar untuk pergi ke psikolog, itu indikatornya apa? Sadar atau tidak itu nanti biasanya lingkungan ya. Kadang-kadang kita menyadari bahwa oh kayaknya saya deh setelah membaca atau setelah kita memahami apa itu doom spending, begitu. Yang saat ini yang dilakukan adalah kita tahu bahwa kita terus belanja, tetapi kita nggak pernah tahu bahwa kita melakukan doom spending dengan alasan dibalik saya butuh, begitu. Sehingga memang kesadaran diri ini dibilang sulit, iya. Kita menyadari bahwa kayaknya ada yang salah dengan perilaku saya. Sampai akhirnya misal ya hutang pay letter itu menumpuk, kita tidak mampu membayar, sehingga kita membutuhkan orang lain, bantuan orang lain untuk melunasi itu. Nah, orang lain itu biasanya yang menyadarkan bahwa kayaknya kamu terlalu banyak ini deh membeli hal-hal yang tidak penting, begitu. Dan bahkan ketika kita diingatkan oleh orang lain, kembali lagi ke diri kita mau menerima itu atau tidak. Begitu. Jadi memang agak kompleks kalau misalnya. Berarti ada faktor denial juga nanti. Ada pasti. Kadang-kadang kita sudah memahami bahwa kayaknya saya kayaknya nggak perlu deh, tapi ya udah saya butuh beli aja gitu. Jadi itu sebenarnya denial lagi. Jadi kan lingkarannya di situ aja. Stres, belanja, kemudian uang habis begitu ya. Oh, ada hutang begitu, pay letter atau ini
kembali lagi ke stres. Jadi lingkarannya berputar di situ aja. Oke, kita ke Mas Henry. Mas, ini dorongan media sosial ini memang menjadi faktor ya untuk melakukan doom spending. Bahkan kalau dilihat pay letter dan yang lainnya ini cukup berkontribusi untuk orang menjadi doom spending. Nah, aksesnya juga semakin mudah, dan apa yang seharusnya dilakukan dari sisi perencana keuangan untuk kita mengendalikan diri agar tidak termasuk dalam doom spending ini, tapi kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Ya, terima kasih masih bersama kami, dan kita ke Mas Henry Yansa, penata keuangan syariah. Seperti pertanyaan Vida tadi, Mas, kemudahan akses yang lebih mudah pada saat ini, pay letter dan yang lainnya, kartu kredit, itu mempermudah akses seseorang menjadi doom spending. Itu seperti apa itu, Mas? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Vida. Mungkin sebelum ke sana, saya mau menambahkan tadi bagaimana cara mengenali kita ini termasuk doom spending apa enggak. Salah satu indikatornya, ya, menurut beberapa penelitian adalah kita menyesal setelah membeli suatu barang. Sering nggak kita kayak gitu? Kita misalnya beli barang, kayak ada rasa penyesalan dalam hati. Kenapa saya beli ini ya? Nah, maka kita udah kena doom spending. Itu udah kita itu udah bagian atau terkena penyakit atau terkena gejala serius dari doom spending. Jadi kalau pernah beli barang, nyesel nih beli, gitu. Itu yang menambahkan. Dan gimana cara kita menekel isu derasnya informasi, kemudahan membeli barang dan spending ini? Kalau tadi saya bilang di awal, doom spending ini mirip dengan obesitas ekonomi, kegemukan. Ya. Kalau orang kan dulu kan kalau stres makan, gemuk akhirnya, nyesal akhirnya, ya kan? Stres, makan, gemuk. Nah begitu pula ini, stres, spending, gemuk. Gemuknya berarti harus diatasi dengan diet. Yang namanya diet media sosial, itu penting. Nah, sekali kita perlu sejenak untuk meletakkan handphone kita, meletakkan gadget kita, untuk sejenak berpikir, melihat keadaan sekitar, feeling the environment, lihat lingkungan sekitar kita, lihat realita, pragmatis lah gitu. Jadi kalau kita seperti itu, diet media sosial itu penting. Dan yang kedua, mungkin ini behavior ya, nanti behavior bisa, mungkin kalau laki-laki dengan perempuan preferensinya berbeda. Laki-laki itu
mungkin lebih logis, perempuan lebih kepada behavior atau feeling. Kalau saya pribadi, saya kalau tiba-tiba tertarik dengan satu barang yang lihat di timeline saya, itu saya taruh dulu di keranjang dan tahan sampai satu pekan, 2 pekan, dibiar aja di keranjang. Nanti 2 pekan lagi saya lihat lagi, ternyata saya tidak butuh gitu barang tersebut. Akhirnya bisa saya hapus. Saya nggak tahu kalau behavior perempuan ya. Pengendalian diri juga ya Mas ya? Pengendalian diri. Makanya kalau dari sisi ekonomi syariah ya, dari keuangan syariah, kalau kita lebih dekat mempelajari, kita punya literasi keuangan syariah, itu banyak hal yang Islam ajarkan mengenai pengendalian diri. Pertama adalah kita harus menerapkan prinsip tawazun, seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan. Kalau dari segi perencanaan keuangan, kita perlu menata misalnya maksimal kalau kita berhutang maksimal 30% dari pendapatan. Kita harus punya dana darurat 12 bulan. Dan seperti itunya lah. Teman-teman bisa cari di Google atau bisa tanya langsung ke perencanaan keuangan masing-masing bagaimana saya harus menyiapkan dana darurat, bagaimana saya harus menabung 10% kah, 15% dari penghasilan, atau berapa aset yang saya perlu miliki, itu bisa dicari. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengatur keuangan. Dan sekarang ini dengan maraknya dunia digital, kita punya banyak aplikasi wallet misalnya, itu mengatur spending kita. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi tersebut, itu bisa diintegrasikan dengan akun bank. Akun banknya apa? Nanti setiap spending itu tercatat. Nah, nanti kita bisa pasang warning atau trigger limit. Jika saya spending lebih dari misalnya 30% dari pendapatan saya, makanya udah ada warning gitu. Nah, ini pertama adalah kita harus mengatur anggaran kita secara realistis. Tidak perlu detail ya, tidak perlu detail seperti dibuatkan di Excel, pengeluaran harian, pengeluaran ini, tidak, secara umum aja. Atau taruh aja di aplikasi, saya set up, jika gaji saya 10 juta misalnya, 3 juta untuk bayar hutang, 2 juta untuk ini, itu, dan seterusnya. Yang kedua, Islam itu mengajarkan kita untuk tidak boros. Ini kita harus ingat. Banyak ayat-ayat yang mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanish syaitin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Dan ada juga ayat lain yang mengatakan wa ya nafsu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah sewajarnya tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang lain berlebihan. Dan banyak juga quote-quote ya, kalau teman-teman sering mengikuti investor terkenal Warren Buffett. If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. Jika kamu membeli sesuatu yang kamu tidak butuhkan, segera kamu akan menjual sesuatu yang kamu butuhkan. Ya, Warren Buffett. Ada lagi dari Dave Ramsey. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Kita membeli barang yang kita tidak butuhkan dengan uang yang kita tidak punya untuk membuat orang tertarik, untuk membuat tertarik orang yang kita tidak sukai. Dave Ramsey. Ya. Al-Ghazali bilang harta itu ada 2 macam, harta yang kita makan dan dia akan lenyap, harta yang kita pakai dia akan rusak, dan harta yang kita sedekahkan yang akan kekal. Jadi kalau perlu tempel tuh buat kayak gitu tuh. Terutama yang tadi tuh yang Dave Ramsey bilang, kita kadang-kala sering kita membeli sesuatu yang kita tidak butuhkan dengan uang yang kita tidak punya. Itu menarik sekali tuh. Kita ngutang Self reward ya. self reward. Untuk mengimpress orang yang tidak suka. Gue nggak suka sama dia nih, biar gue kelihatan keren di depan dia gitu. Itu. Yang ketiga, mungkin alokasikan dana untuk sedekah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Penelitian saya, disertasi doktoral saya adalah pengaruh antara donasi terhadap kebahagiaan subjektif. Jadi orang tuh bahagia ketika dia berdonasi. Jadi untuk mengatasi stres, salah satunya adalah dengan memberi, dengan bersedekah, dengan berdonasi. Jadi impuls buying itu diarahkan ke hal yang positif, yaitu impuls spending untuk sedekah kalau perlu. Menurut penelitian, salah satu faktor orang bahagia adalah prososial atau sifat memberi, giving behavior. Nah, itu bisa jadi solusi. Dan ini nanti mengatasi stres Anda stres, Anda spending. Sekarang ini stres, Anda donasi, stres hilang. Insya Allah. Itu kata penelitian terbanyak ya. Lanjutnya adalah investasi berbasis syariah. Anda punya uang berlebih daripada Anda impuls buying, lebih baik impuls investment. Karena anak-anak muda itu bisa invest di saham syariah. 100 ribu rupiah aja udah bisa invest saham. Kemudian ada suku ada 2, ada suku retail yang diterbitkan oleh negara,
bisa berinvestasi dengan imbal balik 6-7%. Kan? Ada juga crowdfunding, beberapa lembaga seperti Syafiq, LBS Urundana, Dian Bizar, dan lain-lain itu punya platform menghimpun crowdfunding. Kamu bisa invest di sana, mulai dari 100.000 juga, gitu ya. 50.000 bahkan ada. Jadi nggak perlu besar-besar untuk investment. Dengan investasi duitnya lebih terang. Dan berikutnya adalah jaga hutang sesuai prinsip syariah. Kita tahu berhutang itu boleh sebenarnya, tapi berhutang seperti apa? Apalagi kalau misalnya berhutang sampai melakukan perbuatan riba, itu lebih berbahaya lagi. Riba itu dosa yang Allah menyerang dengan. Dan yang terakhir dari saya, yaitu bersifat qanaah. Ada hadis yang sangat bagus ya. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang selalu meminta tambahan, Allah tidak akan memberinya kecukupan sama sekali. Jadi makin minta, makin ini. Seperti minum air laut. Barang siapa yang diantara kalian yang aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuk itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita melakukan mengingat pesan-pesan para investor terkenal, Warren Buffett, Tracy, kemudian juga kita ingat pesan-pesan Nabi kita, insya Allah kalau kita melaksanakannya, kita terjaga. Kalaupun kita stres, kita melakukan itu, insya Allah stres kita tidak mengakibatkan down spending atau spending itu baik. Demikian dari saya. Tapi kalau untuk merencanakan keuangan, ini kita kan kadang masyarakat masih kurang literasi keuangannya. Bagaimana merencanakan keuangan agar tidak terjebak dengan doom spending ini? Perencanaan keuangan lahir dari literasi keuangan. Kita nggak mungkin merencanakan kalau kita nggak tahu literasi. Makanya belajar dulu, pahami dulu. Kalau kita merencanakan keuangan tanpa mengetahui literasi yang cukup, maka kita merencanakan sesuatu yang salah, keliru. Rencana itu butuh pengetahuan itu butuh literasi itu butuh pelajaran, dan pelajaran sekarang udah banyak. Itu tinggal cari, tanya aja sama Google atau ChatGPT aja bisa. Saya punya penghasilan misalnya 3.500.000 rupiah. Saya adalah laki-laki beristri 1, beranak 2. Saya tinggal di daerah ini rural atau urban. Buatkan saya perencanaan keuangan yang baik. Bisa dibuatkan, bahkan bisa ditambahkan, sisipkan misalnya bagaimana jika saya berminat untuk investasi di sektor X, Y, Z, berikan saran terbaik. Karena udah banyak. Jadi literasi keuangan dulu, baru rencana, baru implementasi. Demikian. Ya, berarti untuk standar masyarakat pada umumnya untuk saving berapa persen kah, untuk biaya sehari-hari berapa persen, untuk yang lain-lain berapa persen, itu ada standarnya atau tidak? Ada. Jadi tiap-tiap financial planner itu ada. Dan kalau saya di RIFA ya, Registered Islamic Financial Advisor, itu kalau untuk liquidity ratio, dana untuk darurat itu paling tidak Anda harus menyiapkan 12 kali kebutuhan hidup. Misal, gaji Anda 30 juta, gaji 30 juta, pengeluaran per bulan 15 juta. Maka Anda harus punya dana darurat 15 kali 12. Yaitu 180 juta. Itu pertama, dana darurat. Yang kedua, paling tidak Anda memiliki hutang itu kalau bisa maksimal ya, hutang itu 35% dari pendapatan Anda. Kalau udah lewat dari 45%, gaji Anda 10 juta, hutang Anda sampai 5 juta, wah itu udah kategorinya emergency itu red alarm. Kemudian kalau bisa menabung itu minimum itu 10%, itu udah advance lah, udah keren, bisa nabung 10% dari pendapatan. Jadi dari gajinya 10 juta, nabungnya 1 juta per bulan, itu udah cukup. Ya triknya gitu aja, kalau nabung itu jangan di akhir, tapi nabung itu di depan, langsung simpan. Dan nabung yang sekarang yang lagi marak itu nabung emas ya. Mungkin yang melihat sekarang dalam 2 bulan terakhir itu harga emas naiknya luar biasa itu ya. Saya terakhir kemarin baru 2 hari yang lalu saya lihat sudah 14 juta harga 10 gram emas. 1,4 juta. Kalau di compare awal tahun itu masih di 1 juta 970 sampai 1 juta, sekarang sudah 400. Kalau bisa sih nabungnya dalam bentuk emas. Jadi tahan inflasi dan merupakan hedging fund yang paling bagus ya. Saving event yang paling bagus. Itu sih, kalau itu rasio-rasio tersebut teman-teman bisa dapatkan dari banyak financial planner, dan teman-teman punya financial case yang berbeda-beda. Jangan disamakan ya, ini jangan disamaratakan.
Setiap orang punya, sama kayak kalau ke invest kita punya risk appetite yang berbeda, begitu pula financial planning itu juga punya risk yang berbeda-beda. Tidak bisa secara umum dikategorikan. Misal, orang yang berpenghasilan 100 juta dengan orang yang berpenghasilan 10 juta tidak mungkin disamakan rasio 30%. Jadi orang yang 100 juta rasionya lebih besar dan sebagainya. Seperti itu. Nah, pada saat untuk milenial dan Gen Z, ini rata-rata mungkin orang yang sudah mempunyai penghasilan. Pada saat dia melakukan doom spending ini, mungkin dia berpikir bahwa, oh nanti pada saat bulan depan nanti saya bisa membayarnya. Itu seperti apa? Apa di penataan keuangan emang perilaku yang salahkah atau yang seperti apa? Eh, saya misalnya pay letter atau pinjol tadi saya bilang maksimal 35% dari kita punya pendapatan maksimal. Jadi kalau pendapatan kita 1 juta, don't ever, do not, jangan pernah, never buy more than 3.5 million ya. Jadi kalau misalnya 10 juta, jangan pernah berhutang 3,5 juta lebih. Walaupun untuk bulan depan kan juga penghasilannya juga segitu juga, konstan, apalagi yang karyawan. Sebenarnya lebih ini ya, lebih aman berhitungnya itu yang sifatnya tidak memakai bunga riba ya. Misalnya yang fix itu angkanya. Itu mungkin lebih gampang ketimbang yang sifatnya berbunga bertambah ya. Apalagi kayak pinjol ya. Pinjol itu kan bunganya menyakitkan ya. Berapa persen gitu. Hitungnya harian gitu. Itu jangan pernah berpikir ya ngambil ke pinjol. Jangan pernah berpikir. Tapi banyak loh masyarakat yang memang melakukan pinjol, dan apalagi milenial itu banyak sekali. Kenapa itu? Ya, itu tadi saya bilang kemudahan dan minimnya literasi, kemudahan akses dan minimnya literasi. Gampang untuk masuk, gampang untuk pinjam, tapi literasinya nggak ini. Atau bahkan ada niat jelek ya, niat jelek saya minjam untuk tidak membayar, itu lebih jelek lagi. Dan itu benar-benar PR besar buat kita di perencana keuangan, bagi para aktivis ekonomi syariah untuk bagaimana nih mengatasi masalah ini. Oke, kita ke Mbak Restriani, Pak. Ini seperti apa nih? Bagaimana kesadaran kita itu dibangun? Akses sudah banyak banget nih, ada pinjol. Gimana caranya kita menahan untuk tidak melakukan pinjol pada saat keuangan kita, umpama pendapatan kita UMK aja, UMK aja 3, sekian. Pengennya minjam yang 10 juta umpama gitu. Ini seperti apa itu? Ya, saya akan kembalikan ya. Jadi kita harus benar-benar memiliki skala prioritas juga, begitu tadi tetap akan harus memilah kebutuhan itu benar-benar butuh atau bisa ditunda. Tadi betul kata Mas Henry bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa ya udah kita suka dengan satu barang, kemudian kita impulsif langsung beli. Padahal kita bisa menahan diri dengan apa? Masukkan dulu ke dalam keranjang, tunggu. Dalam jangka waktu kembali lagi ya, bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, bahkan 1 bulan. Ketika memang kita benar-benar membutuhkan begitu, kita pasti akan mencari ya. Tetapi ketika kita lupa, berarti kan itu ada kontrol diri yang oh ternyata saya cuma ingin aja karena barang itu bagus atau lagi tren seperti itu, sehingga kita bisa menghemat ya cukup banyak. Kadang-kadang kita tuh menyadari bahwa oh saya bisa ya ternyata mengatur, berhemat dengan cara seperti itu begitu. Nah tetapi seringnya kita melakukan itu lagi karena ingin dianggap seperti apa sih begitu. Jadi brandingnya kita tuh membuat branding yang seperti ini loh saya begitu. Oke, saya di kelas yang seperti iya, ini, saya di kelas yang seperti ini. Jadi saya nggak mau nanti saya dianggap tidak punya ini, tidak mengikuti untuk mode mengubahnya begitu. itu seperti apa? Itu bisa dengan kalau misalnya sudah di tahap yang butuh terapi ya silahkan datang ke psikolog gitu ya. Jadi nanti kita akan memberikan terapi perilaku, terus kemudian terapi kognitif. Jadi kita bagaimana mengubah mindset kita dari hal-hal yang sebetulnya mungkin sederhana begitu, tetapi karena kita sedang di fase yang stres, cemas, hal itu menjadi rumit begitu. Jadi nanti kita akan meluruskan lagi bahwa apa sih yang benar-benar kamu butuhkan begitu. Jadi kita akan menarik
benangnya satu persatu seperti itu. Oke, peran keluarga dalam mendukung daripada saat kita sudah sadar peran keluarga, perlukah dikasih tahu keluarga? Atau Keluarga memang dari diri kita sendiri saja? dari diri kita sendiri boleh. Ketika kita sudah berkeluarga, begitu kan idealnya saat ini milenials itu sudah berkeluarga ya, pastinya begitu. Di usia produktif berkeluarga, sehingga pasangan juga sebetulnya perlu tahu. Oke. Sehingga terbuka secara finansial kepada pasangan itu sebenarnya penting. Sehingga kita juga masing-masing bisa mengingatkan butuh atau tidak. Begitu, sehingga tidak impulsif buying. Jadi kayaknya saya butuh ini, tapi kita boleh diskusi. Kira-kira kita butuh nggak ya barang ini, begitu. Berarti Komunikasi antar pasangan itu perlu sekali. perlu sekali. Pada saat yang belum punya pasangan seperti apa? Bisa dengan siapa orang yang dipercaya, apakah itu teman ataukah orang tua, begitu. Karena kita sadar bahwa kita belum mampu nih, kita belum mampu untuk mengontrol, sehingga kita membutuhkan orang bantu kita mengontrol. Silakan jika itu punya teman yang bisa dipercaya atau keluarga yang bisa dipercaya, silakan. Tetapi ketika tidak ada, mau datang ke profesional pun monggo silakan. Karena tadi ya kita bisa untuk ke psikolog bisa, kemudian ke financial planner begitu. Jadi kita tahu kita melek dengan keuangan karena saat ini kan minim literasi ya. Jadi membaca itu suatu hal yang dianggap repot begitu. Padahal sebenarnya teknologi kita udah banyak sekali yang memang sangat membantu kita untuk menghandle keuangan kita. Memudahkan sebetulnya, tetapi kadang-kadang kita justru malah berpikirnya bahwa kenapa sih saya harus melakukan itu begitu. Jadi kesadaran itu yang belum ada, sehingga kita kan perlu untuk tahu dulu, membaca, mencari tahu apa sih sebetulnya segala sesuatu itu ya begitu. Jadi ketika itu tidak dimulai, maka kita akan terjerumus. Oke. Gitu. Dan terakhir ini, gimana sih caranya untuk kita mengedukasi? Ini sekarang kita di level milenial yang sudah mempunyai keluarga. Gen Z ini yang masih remaja, yang masih kuliah lah. Dan untuk mendidik atau mengedukasi anak-anak kita yang agar tidak terjebak dengan doom spending. Oke. Saat ini peran orang tua itu penting untuk anak-anak yang baru kuliah lah ya, istilahnya seperti itu. Mereka baru memiliki penghasilan, wah saya punya penghasilan nih, saya bisa mengatur sendiri begitu, padahal kan belum tentu ya. Jadi sebetulnya kita sebagai orang tua juga harus menyadari kadang-kadang sifat itu atau perilaku itu muncul karena kita terlalu sering memberikan segala keinginan anak. Gitu, sehingga tidak ada kontrol di sana, tidak ada batasan ini boleh atau tidak. Karena kan namanya keinginan pasti kita semua banyak ya begitu. Kita mau anak aja deh mau mainan mobil-mobilan, dia udah punya satu ember di rumah begitu ya. Nah kita tetap membelikan karena menurut dia mainannya bannya yang satu sudah rusak begitu. Jadi kadang kita lupa bahwa kita yang mengajarkan itu. Sehingga kita juga perlu mengevaluasi bahwa tidak semua keinginan anak itu bisa kita turuti. Sehingga ada kontrol di sana bahwa oh ya kayaknya mainan saya itu masih ada kok begitu. Jadi pelan-pelan kita juga merubah diri begitu, dan generasi di bawah kita itu juga menyadari bahwa tidak semua hal itu saya harus beli begitu. Ya. Dan untuk mengedukasi diri sendiri agar tidak terjebak dengan doom spending. Karena itu nanti pada saat kita tidak mampu membayarnya, nanti kan kita yang terjebak dengan masalah keuangan kan. Ya. Balik lagi kita akan kembali ya di kontrol diri butuh atau tidak. Gitu. Jadi kita tanyakan lagi ke diri sendiri, itu boleh. Boleh sekali. Jadi kalau misalnya ada nih dua hal ya, saya mau dua-duanya. Tapi kita tanyakan lagi, di antara kedua itu mana yang lebih penting, mana yang lebih saya butuhkan saat ini. Kalau misalnya kedua-duanya ternyata tidak, lewati. Begitu. Kalau misalnya salah satu dibutuhkan, silakan. Kalau misalnya masih ada, tadi ya financial planner itu penting, dikeluarkan dulu yang untuk investasi mungkin atau
biaya hidupnya begitu, sehingga apa yang ada di satu rekening misalnya itulah yang bisa kita keluarkan sampai bulan berikutnya begitu ya. Iya, ya, Mas Henry, gimana nih Mas? Terakhir, gimana nih cara kita agar tidak terjebak dengan doom spending, Mas? Ya, yang pertama udah jelas ya, mengenali kita ini kena doom spending apa enggak. Kadang-kadang melihat orang-orang dia doom spending, ada janjinya dia gitu. Jadi saya bilang salah satu indikatornya adalah menyesal ketika setelah beli barang. Ketika Anda sudah di fase itu, berarti Anda kena fenomena doom spending. Ya, wajib tobat tanda kutip. Nah, mulai dari sekarang cobalah diatur keuangannya. Tidak harus detail seperti saya bilang di Excel. Banyak aplikasi-aplikasi keuangan di Android, ya, di iBox, di iOS. Itu bisa Anda install, tetapkan pengeluaran Anda dengan gaji sekian. Saya punya spare berapa nih untuk tiap-tiap pos. Ya, apalagi kalau Anda sudah berkeluarga, itu mepet banget tentunya. Yang kedua, tadi saya bilang lagi tingkatkan literasi keuangan, pelajari hal-hal yang ya kalau dari sisi ekonomi Islam tentunya hal-hal yang lebih mendekatkan diri Anda kepada pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana Islam mengatur kita secara ekonomi. Itu sih secara umum dari saya. Tadi banyak lebar sudah disampaikan sebelumnya dan bermanfaat. Ya, dengan inti satu lagi, pengendalian diri untuk pengendalian keuangan itu gimana caranya? Pengendalian diri, kalau saya punya tips dan trik ya. Kalau tips itu lebih kepada umum, trik itu kepada personal tertentu ya. Tadi kalau misalnya tipsnya ya dari kita melihat diet media sosial, melihat handphone itu dikurangi loh. Kita perlu mengurangi itu. Kita perlu diet. Tadi saya bilang obesitas ekonomi diatasi dengan diet media sosial. Ketika Anda sudah terumbukan atau melebihi dari seharusnya spending Anda, maka kita mengenali penyebabnya. Dan mostly karena sekarang Gen Z dan milenial paling sering terpapar dengan gadget, maka diet lari gadget. Diet. Yang kedua, triknya, saya ada mengingat satu, tahan itu tidak harus tahan tidak klik aja dulu. Kalau masukin aja dulu, klik aja tadi dalam keranjang, tahan 3 hari, 4 hari, seminggu. Nanti ada tuh kalanya ketika minggu depan Anda melihat lagi keranjang Anda berpikir, saya ngapain ya klik ini? Saya nggak butuh barang ini. Serius, itu kejadian di beberapa orang. Jadi taruh aja dulu di keranjang, nanti kita lihat dalam minggu depan si butuh nggak? Nyanya kita nggak butuh. And it works. Ya. Oke, terima kasih Mas Hendriansa telah bergabung bersama kami di YouTube hari ini, dan Mbak Restria terima kasih sudah hadir juga, dan sudah ya, dengan dialog kita kali ini mengetahui apa itu doom spending sehingga kita dapat mengelola keuangan kita dan dengan bijak dan memulai gaya hidup yang tepat agar tidak terjebak dengan fenomena doom spending ini. Dan perlu diingat, pengendalian diri, perencanaan keuangan yang matang, dan kontrol emosi serta diet media sosial. Terima kasih telah menyaksikan YouTube kali ini. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya di channel YouTube Official Yusuf TV, live setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Fida Mulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.